Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Kemendikbudristek berhasil menyatukan suara delegasi ekonomi digital working group G20 akan pentingnya transformasi berbasis gotong royong guna pemulihan pendidikan. Gotong royong menjadi kerangka kerja yang disusun dan draft laporannya akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan kedua Education Working Group atau EDWG yang merupakan kelompok kerja pendidikan G20 yang berlangsung secara daring dari Kota Bandung telah membahas inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperbarui komitmen dunia di bidang pendidikan pasca COVID-19. Di mana para delegasi berhasil menyatukan suara akan pentingnya transformasi berbasis gotong royong guna pemulihan pendidikan. Pada konferensi pers pertemuan kedua EDWG G20 di Bandung pada 20 Mei, Chair of G20 EDWG 2022 Iwan Syahril menyampaikan, gotong royong menjadi modal solid kepemimpinan Kemendikbudristek dalam EDWG G20. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pun, kata dia, juga menekankan bahwa Indonesia melihat ke masa depan dan tidak ingin hanya mengejar ketertinggalan. Kemdikbudristek akan bawa draft laporan EDWG G20 ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana menurut Iwan mendapatkan apresiasi yang sangat positif. Bahkan kerangka kerja pemulihan pendidikan berdasarkan prinsip gotong royong mendapatkan porsi khusus di dalamnya. Ini di luar ekspektasi juga. Dan tentunya sangat bangga Bu Esel dan teman-teman media semua adalah gotong royong kemudian dijadikan sebagai salah satu dari framework utama dalam draft laporan yang saat ini disusun bersama-sama tentunya dengan data dari semua negara anggota dan juga dengan UNESCO. Sejalan dengan itu, terobosan-terobosan Merdeka Belajar pun diangkat dalam pertemuan EDWG sebagai contoh praktik baik yang menjadi tonggak gotong royong transformasi pendidikan di Indonesia, sekaligus sebagai dasar agenda prioritas bidang pendidikan G20. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat menghindari hewan ternak baik sapi, kambing, atau kerbau yang terpapar penyakit mulut dan kuku untuk kurban. Kendati pun terlanjur disembelih, disarankan untuk membuang bagian kepala, jeroan, dan juga kaki. Wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK yang menyerang hewan ternak tak urung membuat harga hewan ternak turun, terutama di wilayah yang terkena wabah. Masyarakat pun dibuat khawatir karena di bulan Juli mendatang akan merayakan Idul Adha atau Idul Kurban, sehingga membutuhkan ternak yang sehat dan halal. Lalu, bagaimana tingkat kesehatan dan kehalalan daging hewan yang terkena PMK untuk dijadikan hewan kurban? Inilah yang menjadi pembahasan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Besar Veteriner BB Vetwates saat diskusi tentang sapi PMK sahkah untuk kurban yang diadakan di Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta Jumat 20 Mei. Kepala BB Vetwates Indra Wibawa mengatakan, hewan kurban yang memiliki gejala klinis diduga terinfeksi PMK masih bisa dipotong dengan syarat bagian kepala, jeroan, serta kaki tidak dimanfaatkan. Kemudian kalau misalkan ada gejala klinis, itu di sini gejalanya masih bisa dipotong dengan syarat-syarat tertentu, tidak mengambil kepala, ya, kemudian jeroan serta kaki, ya, di mana di situ ada konten virus yang banyak. Nah, pelakunya juga harus khusus, ya, nanti mungkin itu dipotong terakhir, ditempatkan di tempat yang khusus, kemudian disiapkan piping yang banyak misalkan.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Mahrus Munajat berpendapat, usahakan hewan yang dikurbankan sehat sesuai dengan syariat Islam. Kendatipun saat ini ada penyakit PMK, namun jumlahnya relatif kecil dan masih banyak hewan ternak yang sehat yang bisa dijadikan kurban. Selagi kita itu ada hewan yang sehat, ya memang diwajibkan bahwa kurban itu adalah hewan yang sehat, dan itu tidak ada hubungannya dengan PMK atau antrak. Artinya ketika tidak ada penyakit PMK pun, ya, kita wajib dalam kurban itu harus hewan yang sehat. Dan di Indonesia saya rasa itu PMK itu hanya berapa persen sih, dan itu hal yang wajar, dan itu saya rasa itu bisa diobati dan bisa dikendalikan serta bisa Masyarakat yang berkurban dapat memilah hewan yang terpapar PMK dari sejumlah gejala klinis seperti mulut melepuh, berlendir, demam, serta luka pada bagian kaki. Secara prinsip, PMK bukan tergolong zoonosis atau penyakit yang dapat ditularkan hewan ke manusia, sehingga apabila terpaksa dikonsumsi oleh manusia tidak membahayakan. Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbagai upaya untuk memperbaiki ekosistem lingkungan khususnya sungai, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama komunitas ekoenzim dan pegiat lingkungan melarutkan sebanyak 40 liter cairan ekoenzim dari atas kapal klotok di Sungai Martapura Siring, Menara Padang. Kegiatan ini juga bertujuan agar air sungai menjadi lebih jernih dan tidak berbau. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina bersama komunitas ekoenzim dan komunitas pegiat lingkungan setempat melakukan gerakan perawatan sungai dengan melarutkan cairan ekoenzim sekaligus dalam rangka memperingati Hari Ekoenzim Sedunia yang ke-8 Jumat 20 Mei. Sebanyak 40 liter ekoenzim dilarutkan dari atas kapal klotok di Sungai Martapura Siring, Menara Padang, Banjarmasin yang dimaksudkan agar air sungai menjadi jernih dan tidak berbau serta ekosistem menjadi lebih baik. Ekoenzim sendiri merupakan cairan hasil fermentasi sampah organik selama 3 bulan yang terdiri dari sisa sayuran dan kulit buah. Wali Kota Banjarmasin mengajak warganya untuk mencontoh gerakan pembuatan ekoenzim itu dikarenakan manfaatnya yang banyak, sekaligus untuk mengurangi sampah organik di lingkungannya. Ekoenzim ini kan sudah mulai marak di seluruh dunia kayaknya, karena ini adalah sebuah cairan yang diproses dari fermentasi organik ya, dari sisa-sisa sayuran, sisa-sisa buah dan lain sebagainya, dan itu menjadi sebuah temuan baru lah terkait dengan bagaimana memulihkan lingkungan. Memang kita kegiatan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk memulai membuat ekoenzim karena banyak sekali manfaatnya. Yang di awal proses pembuatan itu adalah mengurangi sampah organik, kemudian setelah fermentasi selesai itu bisa dimanfaatkan dalam banyak hal, di bidang pertanian, kemudian rumah tangga, di bidang lingkungan seperti yang hari ini kita lakukan, yaitu memperbaiki ekosistem lingkungan kita. Sebelumnya pada hari ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina juga melakukan kegiatan penanaman 100 bibit pohon dalam rangka 20 tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang berlokasi di Taman Kamboja, Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 merupakan momentum yang tepat untuk kembali membangkitkan perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti perang Ukraina-Rusia dan kenaikan harga-harga pangan maupun energi. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas ke-114 pada tahun 2022, tema Ayo Bangkit Bersama diusung pemerintah untuk mengobarkan semangat bangkit dari pandemi COVID-19 yang telah lebih dari 2 tahun melanda tanah air dan berefek di segala sendi kehidupan.
pandemi COVID-19 telah menyebabkan resesi ekonomi dalam 3 tahun dan memperlambat perekonomian, juga menurunkan pendapatan masyarakat. Layaknya jargon presidensi G20, Recover Together, Recover Stronger. Hari Kebangkitan Nasional 2022 dinilai ekonom Universitas Indonesia, Abdillah Hasan, merupakan momentum yang tepat untuk kembali membangkitkan perekonomian. Meskipun menghadapi kendala seperti perang di Ukraina dan peningkatan harga-harga pangan maupun energi, optimisme harus ditumbuhkan karena Indonesia adalah bangsa yang kuat dan bisa bangkit dari krisis. Diwawancarai Antara secara virtual Jumat 20 Mei, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menyatakan, saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai terkendali dan diharapkan terkendali sepenuhnya, sehingga mobilitas masyarakat bisa berjalan seperti semula, perputaran uang semakin banyak, yang pada akhirnya roda perekonomian berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ada masyarakat yang di-hire kembali ya, untuk menjalankan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, ya, kemudian di atas 5% pertumbuhan ekonominya, ya, dan diharapkan tahun 2023, tahun 2024 kita sudah bisa melampaui kondisi sebelum pandemi. Keputusan pemerintah untuk melonggarkan penggunaan masker dan aturan mobilitas, menurut Hasan, merupakan sinyal bahwa pemerintah percaya diri pandemi COVID-19 terkendali, sehingga masyarakat diperbolehkan untuk menjalankan aktivitasnya. Inilah momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari Depok, Jawa Barat, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Jumat 20 Mei meresmikan uji coba pertama kali kendaraan listrik tanpa sopir di kawasan BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 20 Mei mengikuti uji coba autonomous vehicle atau kendaraan listrik otonom alias tanpa sopir pertama di Indonesia pada peresmian yang dilakukan di kawasan Bumi Serpong Damai, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kendaraan asal Prancis tersebut beroperasi di 2 titik, yakni Cubic BSD City dan BSD Green Office Park. Kendaraan berdimensi 4,7 kali 2,1 meter itu menggunakan baterai berkapasitas 33 kWh yang dapat bertahan selama 9 jam. Dilengkapi dengan beragam sensor, mulai GPS hingga light radar yang digabungkan dengan kamera beresolusi tinggi untuk big data analysis, yang akan diproses komputer yang berspesifikasi tinggi yang tertanam dalam mobil. Kehadirannya dinilai Budi menjawab solusi akan kendaraan rendah emisi karbon, mengurangi kemacetan dan tepat waktu, yang menurut rencana akan ditunjukkan saat konferensi tingkat tinggi G20, sehingga dunia mengetahui bahwa Indonesia memiliki visi masa depan dan membuat terobosan. Jadi ini saya apresiasi satu langkah besar dan kita lakukan dengan dengan langkah-langkah yang pasti, dengan suatu kegiatan-kegiatan yang menuju masa depan yang lebih baik, yang memang sejalan dengan visi misi Presiden. Menurut rencana, kendaraan tersebut nantinya akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Namun Budi belum memastikan kapan bisa diterapkan pada jalan umum, melihat saat ini regulasinya masih belum ada. Namun kata dia pihaknya selalu mencoba untuk mendukung upaya perbaikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pekan Gawai Dayak ke-36 di Rumah Radang Pontianak resmi dibuka oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat didampingi Ketua Komisi 5 DPR RI. Selain ritual sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta, kegiatan tersebut juga merupakan agenda wisata tahunan yang memiliki nilai pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kalimantan Barat. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutar Miji secara resmi membuka Pekan Gawai Dayak ke-36 di Rumah Radang Pontianak pada Jumat 20 Mei. Turut hadir dalam acara pembukaan ini adalah Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, serta sejumlah anggota Forkopimda Kalimantan Barat, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh kesenian Dayak.
Sejumlah tari-tarian ditampilkan dalam acara pembukaan ini termasuk ritual adat yang menggambarkan rasa syukur kepada Sang Pencipta atau Jubata atas hasil panen yang melimpah dan kesejahteraan yang berhasil diraih selama ini. Pekan Gawai Dayak ke-36 akan digelar mulai 20 hingga 22 Mei, memiliki nilai pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Gubernur Sutarmiji mengatakan Gawai Dayak sudah menjadi agenda wisata terjadwal di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini sudah menjadi kalender atau event wisata Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga kita perlu hitung terus setiap tahunnya. Masyarakat adat Dayak terutama yang masih berladang mengucap syukur atas keberhasilan panen di tahun yang telah lalu. Hadirnya sejumlah ritual adat serta kesenian tradisional yang ditampilkan bersamaan dengan pameran hasil kerajinan rakyat tentu saja menjadi daya tarik wisata yang disukai oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dayak bangkit ya untuk menikmati Gawai Dayak, jadi bisa datang di sini dan belajar budaya ini yang sangat lebih dalam ya, bisa menikmati tari dan orang yang bernyanyi, dan jadi itu sangat baik untuk menikmati itu di sini hari ini. Gawai Dayak merupakan perayaan dan festival budaya yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat suku Dayak asli Kalimantan. Selain dapat meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat, Gawai Dayak juga menjadi upaya untuk meneruskan adat dan budaya, memberikan sumbangsih pada ilmu pengetahuan, sosiologi, dan antropologi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya pemberian. Petenis Indonesia Christopher Rungkat, Aldila Suciati berhasil mempertahankan medali emas nomor ganda campuran cabur tenis setelah menang atas ganda Thailand dalam babak final SEA Games ke-31 di Hanaka Paris Ocean Park, Bac Ninh, Vietnam pada Jumat 20 Mei. Indonesia menambah koleksi medali emas di SEA Games 2021 pada Jumat 20 Mei. Emas kali ini datang dari pasangan Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi yang berhasil mempertahankan emas tenis ganda campuran. Di partai final, Christo Aldila menang atas pasangan Thailand Pacharin Chipchanje Pruchia Isaro melalui laga super tiebreak di set penentuan yang berlangsung di Hanaka Paris Ocean Park, Bac Ninh. Pada set pertama, Christo Aldila mendapatkan perlawanan sengit dan harus mengakui ketangguhan pasangan Thailand. Christo Aldila kalah dengan skor 6-7, namun kemudian bangkit dan menang di set kedua 6-2. Di set ketiga, Christo Aldila kembali mendapatkan perlawanan sengit dari pasangan Thailand, namun pada akhirnya keluar sebagai pemenang setelah menang melalui super tiebreak 10-5. Melihat hasil kemarin semifinal kan kita juga situasinya hampir sama tuh, 7-6 kalah set pertama. Set kedua kita coba all out, dan karena di super tiebreak kan 50-50 ya mau dengan scoring sistemnya, tapi saya sama Dila sangat confidence kalau kita bisa comeback di set kedua, bisa menang di set kedua. Pas set kedua itu saya sedikit agak capek ya, tapi pas kena itu terus tiba-tiba kayak blank dikit, habis itu oh lumayan bisa buat waktu istirahat juga 3 menit kan lumayan. Jadi setelah saya kompres es, mulai lebih tenang lagi dan kondisi lebih pulih lagi. Dan ya puji Tuhan di set kedua kita bisa tetap bermain stabil seperti set pertama, dan lawannya pun juga rada goyang di set kedua. Partai final tenis ganda campuran ini disaksikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan didukung kontingen Indonesia serta para penonton yang didominasi masyarakat Vietnam yang mendukung tim merah putih. Pasangan emas Asian Games Jakarta Palembang 2018, Christopher Rungkat Aldila Suciadi, berhasil mengemas kemenangan sekaligus membawa pulang emas pertama cabang tenis dalam pesta olahraga SEA Games Vietnam ini. Dari Bac Ninh, Vietnam, Farah Khadijah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Lifter andalan Indonesia Eko Yuli Irawan menunjukkan dominasinya dan tak terkalahkan di Asia Tenggara.
Atlet kelahiran Lampung ini kembali menunjukkan garangnya dengan meraih emas di kelas 61 kg putra di ajang SEA Games 2021. Lifter senior andalan Indonesia Eko Yuli Irawan masih mendominasi dan belum terkalahkan di Asia Tenggara. Eko kembali mempersembahkan medali emas untuk Indonesia dalam persaingan angkat besi di SEA Games kelas 61 kg putra di Hanoi Sports Training and Competition Center, Vietnam, Jumat 20 Mei. Peraih perak pada Olimpiade Tokyo 2020 ini memastikan emas ke-6 SEA Games secara berturut-turut setelah mencatatkan total angkatan 290 kg. Dengan rincian snatch 135 kg dan clean and jerk 155 kg. Eko membuka angkatan snatch seberat 130 kg di kesempatan pertama. Selanjutnya dengan mulus melakukan angkatan 135 kg di percobaan kedua. Namun saat snatch 138 kg pada kesempatan terakhir, Eko gagal menuntaskannya. Meski begitu, tetap unggul pada kategori snatch dengan catatan terbaik 135 kg. Selagi kita masih nomor 1, kenapa tidak? Kalau yang mudanya pengen tampil di sini harus kalahin saya dulu. Intinya seperti itu. Kalau saya bisa kalah sama mereka, tahu kan kualitasnya mereka bakal seperti apa. Eko Yuli Irawan selalu menjadi andalan Indonesia. Eko Yuli yang lahir di Lampung 24 Juli 1989 harus meraih perjuangan keras untuk bisa tidak terkalahkan di kawasan ASEAN bahkan Asia. Atlet asal Lampung ini kini menjadi atlet Indonesia dengan koleksi medali Olimpiade terbanyak sepanjang sejarah. Secara keseluruhan, Eko saat ini sudah mengoleksi 4 medali Olimpiade. Dari Hanoi, Vietnam, Farah Khadijah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Indonesia menduduki posisi 3 besar klasemen medali SEA Games 2021 dengan total 180 medali. Tim Merah Putih bersaing secara ketat dengan Singapura yang kini berada di urutan keempat. Hingga Jumat 20 Mei pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Indonesia telah meraih 49 emas, 68 perak, dan 63 perunggu dalam pesta olahraga se-Asia Tenggara SEA Games 2021 yang diadakan di Hanoi, Vietnam. Pada hari Jumat ini, kontingen Indonesia berhasil menambah 7 medali emas dari cabang olahraga karate pria, tenis ganda campuran, volley wanita, kayak ganda putri, kano putra 4 jarak 500 meter, balap sepeda putri, dan angkat besi putra 61 kg. Capaian tersebut membuat Indonesia masih bertahan di posisi ketiga, setelah sebelumnya sempat menyusul dengan Singapura yang kini berada di posisi keempat. Sementara puncak klasemen masih dipegang teguh oleh tuan rumah Vietnam, dengan raihan 163 emas, 97 perak, dan 93 perunggu. Disusul urutan kedua Thailand dengan raihan 66 emas, 75 perak, dan 107 perunggu. Berikut klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2021 Hanoi, Vietnam selengkapnya. Demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.